Pratikum IPA di SD, Sistem Pencernaan Makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Evariani dari Universitas Terbuka Palembang, Pokjar Belitang, Prodi S1 PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pratikum IPA di SD dengan judul Sistem Pencernaan Makanan. Dengan tujuan dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Adapun alat dan bahannya: 1. Gambar sistem pencernaan, 2. Alat tulis. Struktur sistem pencernaan makanan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir di anus. Agar dapat diserap oleh usus dan diedarkan ke seluruh tubuh, makanan perlu dicerna terlebih dahulu. Proses pencernaan makanan dibedakan menjadi dua, yaitu proses pencernaan makanan secara mekanis dan proses pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan pertama kali dimulai dari mulut. Proses pencernaan dimulai ketika menggigit makanan di dalam mulut. Makanan digigit, dilumat hingga halus. Dengan adanya air liur yang bercampur dengan makanan, itu dapat merubah makanan menjadi lebih lunak. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan ini mempunyai panjang kurang lebih 20 cm dengan diameter kurang lebih 2 cm. Kerongkongan adalah lorong yang akan dimasuki makanan yang telah selesai dikunyah dan diproses di dalam mulut. Pada kerongkongan terdapat gerakan peristatik, yaitu gerakan yang membantu mendorong makanan yang telah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan. Berdasarkan penelitian, makanan akan melewati kerongkongan kurang lebih 6 detik. Selanjutnya, bagian lambung. Lambung merupakan suatu kantong yang terletak pada bagian perut sebelah kiri. Lambung ini memiliki fungsi menyimpan makanan dan cairan yang tertelan untuk kemudian bercampur dengan cairan pencernaan. Di dalam lambung ini, makanan mengalami pencernaan mekanik oleh otot lambung dan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim. Di dalam lambung juga terdapat asam lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus merupakan usus yang terdiri dari 3 bagian. Ada usus jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Di dalam usus halus terdapat 3 enzim yang dihasilkan oleh pankreas, yaitu enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Bagian selanjutnya ada usus besar. Di dalam usus besar terjadi pencernaan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh organ sebelumnya. Sisa-sisa makanan tersebut akan mengalami pembusukan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Selanjutnya, pada bagian yang terakhir ada rektum dan anus. Rektum adalah bagian paling ujung dari usus besar. Rektum ini yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhirnya, yaitu anus. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atas sudah penuh. Dan pada saat itulah seseorang akan merasakan sakit perut serta keingin untuk membuang air besar. Sedangkan di anus, seperti yang kita semua ketahui, merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Jadi seperti itulah proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh manusia.